mungkin ini berbicara tentang ibu hamil dan anak-anak nih dok, tentang berpuasa nih, dok. Apakah berbahaya dok orang ibu hamil atau menyusui itu berpuasa dok? Iya. Memaksakan diri untuk berpuasa seperti itu apakah berbahaya? Ada periode-periode kehamilan, ya. Ada periode yang sensitif terhadap apa yang dimakan oleh ibu, ya. Ada periode-periode yang dia sudah tidak terlalu sensitif. Trimester pertama atau 3 bulan pertama kehamilan itu adalah periode yang sangat sensitif. Kalau nutrisi yang masuk pada diri ibu itu kurang, ya, itu bisa berakibat pada perkembangan janinnya yang tidak bagus. Apalagi biasanya 3 bulan pertama itu ibu-ibu sering itu muntah-muntah itu ya, disebut dengan hiperemesis gravidarum. Ya, muntah-muntah yang berlebihan pada awal-awal kehamilan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau dia memaksakan puasa, nanti nutrisi untuk janinnya itu akan terganggu sekali. Karena dia makan sedikit muntah, ya, muntah. Nah, apa yang termuntah itu kalau tidak segera diganti, itu bisa berakibat kurang baik bagi janinnya. Maka pada kondisi seperti ini, menurut saya lebih baik tidak berpuasa dengan membayar fidyah saja. Ya, trimester pertama utamanya ada gangguan. Kalau nggak ada gangguan, ya misalnya dia kalau orang Jawa bilang ngebu itu ya, artinya tidak nyidam, tidak muntah-muntah, dia biasa saja ya. Nah, ini pun juga trimester pertama itu masih sensitif terhadap makanan sehingga asupan dari ibu itu harus terjaga dengan baik. Nah, pada periode berikutnya, ya, ketika dia sudah agak kurang sensitif, bisa dialihkan ke malam. Ya, ini kalau badan merasa kuat, mau puasa, menurut saya tidak masalah. Ya, apalagi pada akhir-akhir kehamilan. Nah, tapi saya menyarankan di awal kehamilan, ya, itu lebih baik tidak berpuasa, mengambil rukhsah keringanan, ya, kemudian diganti dengan fidyah. Nah, itu untuk orang hamil. Ya. Jadi yang kedua tentang apa itu? Anak-anak ya? Ibu menyusui. Oh, ibu menyusui ya. Apakah boleh? Ibu menyusui ya. Ini kan tuntunan Islam itu menyusui itu sampai 2 tahun ya. Ya. Nah, menyusui sampai 2 tahun itu ada 2 periode. Periode pertama menyusui secara eksklusif. Ya. Eksklusif itu ke bayi itu makannya ya cuman ASI, ya, tidak ada selain ASI. Itu sampai usia 6 bulan. Ya, jadi ketika bayi sampai 6 bulan, ibu menyusuinya eksklusif, tidak boleh dikasih makanan lain selain ASI. Nah, dalam kondisi seperti ini, asupan gizi bagi ibu itu harus terjamin supaya ASI-nya lancar untuk bayinya. Ya. Kalau ASI-nya tidak lancar untuk bayinya, nanti berpengaruh pada perkembangan bayinya. Ini sedang mempersiapkan generasi masa depan yang cemerlang, ya, sehingga harus dijaga asupannya. Ya. Nah, saya menyarankan ya ibu-ibu yang punya bayi di bawah 6 bulan, ya, jaga nutrisinya sehingga puasanya bisa diganti dengan fidyah. Tapi kalau bayinya sudah di atas 6 bulan, di situ kan bayinya sudah boleh makan yang lain-lain, ya, sudah dikasih yang lain, sehingga ASI itu bukan satu-satunya makanan yang diperuntukkan bagi bayi. Nah, dalam kondisi seperti ini, nah kalau kuat puasa, menurut saya lebih bagus untuk berpuasa. Jadi lihat-lihat suasananya, keadaannya, ya. Jadi pada saat memberikan ASI eksklusif, ya sebaiknya memprioritaskan untuk produksi ASI-nya, jadi makanannya dijaga dengan tidak berpuasa.